Halo sahabat CPNS, kali ini kita akan membahas soal-soal TWK. Adapun metode penyampaian dalam video ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah soal dalam video ini ada 30 soal sesuai jumlah soal yang akan diujikan di SKD CPNS yang sudah saya rangkum dari berbagai topik. Yang kedua, saya akan bacakan soal beserta opsi secara lengkap. Yang ketiga, saya akan beri jeda 3 detik setelah saya selesai membacakan soal, agar teman-teman dapat menjawab terlebih dahulu soalnya. Jika teman-teman butuh waktu yang lebih banyak, silahkan video di pause. Untuk teman-teman yang ingin menghitung skor TWK, silahkan dicatat jumlah soal yang benar, dan setiap poin yang benar dikalikan dengan 5 poin, dan salah dikalikan dengan 0 poin. Jika video terlalu cepat atau lambat, teman-teman bisa menggunakan fitur mempercepat atau memperlambat video di fitur pengaturan. Oke, langsung saja soal nomor 1. Bila presiden dan wakil presiden mangkat dalam waktu bersamaan, maka tugas kenegaraan digantikan oleh A. Ketua MPR, B. Menteri Dalam Negeri, C. Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, D. Menteri Luar Negeri, E. Menteri Pertahanan. Jawaban yang benar adalah C. Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan. Sesuai dengan pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, jika presiden dan wakil presiden mangkat, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Soal nomor 2. Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk panitia teknis yang ditugaskan Presiden Soekarno untuk merencanakan, merancang, dan merumuskan gambar lambang negara yang dinamakan A. Panitia 8, B. Panitia 9, C. Panitia Lencana Negara, D. Panitia Pembangunan, E. Panitia Lambang Negara. Jawaban yang benar adalah C. Panitia Lencana Negara. Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk panitia teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Gender Portofolio Sultan Hamid II yang ditugaskan Presiden Soekarno untuk merencanakan, merancang, dan merumuskan gambar lambang negara. Soal nomor 3. Dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia, telah dipimpin oleh banyak presiden dan wakil presiden. Tokoh yang menjabat menjadi wakil presiden periode 1993 sampai 1998 adalah A. Sudarmono, B. Trisutrisno, C. Umar Wira Dikusuma, D. Hamzahas, E. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Jawaban yang benar adalah B. Trisutrisno. Trisutrisno merupakan wakil presiden ke-6 di Indonesia saat menjabat sebagai wakil presiden pada periode 1993 sampai 1998. Soal nomor 4. Hukum yang mengatur hak dan kewajiban lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugasnya disebut A. Hukum nasional, B. Hukum tata negara, C. Hukum administrasi negara, D. Hukum abdi negara, E. Hukum kelembagaan. Jawaban yang benar adalah C. Hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas menurut hak dan kewajiban dari lembaga-lembaga negara. Soal nomor 5. Teks proklamasi dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno di A. Jalan Imam Bonjol nomor 87, B. Jalan Pengasaan Timur nomor 56, C. Jalan Kemerdekaan nomor 34, D. Jalan Perjuangan nomor 76, E. Jalan W.R. Supratman nomor 14.
Jawaban yang benar adalah B. Jalan Pengasaan Timur nomor 56. Teks proklamasi dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno di Jalan Pengasaan Timur nomor 56. Sekarang, Jalan Proklamasi, Jakarta, pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, jam 10 pagi. Masih dalam suasana bulan Ramadan. Teks tersebut dibacakan Soekarno yang didampingi Muhammad Hatta. Ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta, bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan dan secara spontan seluruh hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Soal nomor 6. Teks proklamasi dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno di A. Jalan Imam Bonjol nomor 87, B. Jalan Pengasaan Timur nomor 56, C. Jalan Kemerdekaan nomor 34, D. Jalan Perjuangan nomor 76, E. Jalan W.R. Supratman nomor 14. Jawaban yang benar adalah B. Jalan Pengasaan Timur nomor 56. Teks proklamasi dikumandangkan oleh Insinyur Soekarno di Jalan Pengasaan Timur nomor 56, sekarang Jalan Proklamasi, Jakarta pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, jam 10 pagi, masih dalam suasana bulan Ramadan. Teks tersebut dibacakan Soekarno yang didampingi Muhammad Hatta. Ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta, bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan dan secara spontan seluruh hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Soal nomor 7. Nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari disebut juga A. Nilai dasar, B. Nilai fleksibilitas, C. Nilai instrumental, D. Nilai praktis, E. Nilai kehidupan. Jawaban yang benar adalah D. Nilai praktis. Di dalam Pancasila terdapat beberapa jenis nilai, diantaranya seperti nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Pengertiannya sebagai berikut. Nilai dasar Pancasila atau nilai ideal Pancasila adalah nilai-nilai dasar yang bersifat tetap dan tidak bisa berubah. Dari nilai dasar inilah kemudian nantinya akan dijabarkan menjadi nilai-nilai instrumental dan praktis. B. Nilai instrumental Pancasila adalah penjabaran dari nilai dasar ideal di mana nilai ini bersifat dinamis dan kreatif, serta tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. C. Nilai praktis Pancasila adalah nilai yang ditetapkan atau dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 8. Dalam menjalankan politik luar negerinya, Indonesia menganut sistem politik bebas dan aktif. Sistem politik ini merupakan ide dari A. Soekarno, B. Syahril, C. Amir Syarifuddin, D. Muhammad Hatta, E. Agus Salim. Jawaban yang benar adalah D. Muhammad Hatta. Menurut Muhammad Hatta, dalam menjalankan politik luar negerinya, maka negara Indonesia melaksanakannya secara bebas dan aktif, yang memiliki makna sebagai berikut. Bebas berarti tidak memihak dalam hal ini, netral terhadap kedua blok, yakni blok barat dan blok timur. Aktif berarti turut aktif menjaga perdamaian dunia dengan meredakan ketegangan yang terjadi akibat aksi-aksi yang dilakukan oleh kedua blok. Soal nomor 9. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat menurut UUD 1945 mempunyai hak interpelasi, yakni hak untuk A. Bertanya kepada pemerintah, B. Melakukan penyelidikan, C. Melakukan perubahan terhadap RUU, D. Mengawasi jalannya pemerintahan, E. Ikut serta menetapkan APBN.
Jawaban yang benar adalah A. Bertanya kepada pemerintah. Hak interpelasi, hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Soal nomor 10. Salah satu susunan sila Pancasila adalah hierarkil piramidal. Contohnya, A. Sila pertama merupakan sila terpenting. B. Sila pertama menjiwai semua sila lainnya. C. Sila satu dijiwai sila lainnya. D. Sila satu diwarisi oleh sila lainnya. E. Sila satu ditentukan oleh sila lainnya. Jawaban yang benar adalah B. Sila satu menjiwai semua sila lainnya. Susunan sila Pancasila. Organis, tidak dapat berdiri sendiri, merupakan satu kesatuan, saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Pada setiap sila terkandung nilai keempat sila lainnya. Hierarkis piramidal. Urutan sila menunjukkan rangkaian tingkat dalam luas dan isi sifatnya. Sila pertama menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai sila pertama dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Begitu seterusnya hingga sila kelima. Soal nomor 11. Pancasila merupakan satu kesatuan nilai. Pernyataan tersebut merupakan fungsi Pancasila sebagai filsafat dalam aspek A. Praksis, B. Ontologis, C. Aksiologis, D. Epistemologis, E. Realitas. Jawaban yang benar adalah C. Aksiologis. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dasar ontologis, Pancasila sudah menjiwai dalam tubuh manusia secara kodrati. Dasar epistemologis, Pancasila merupakan suatu sistem pengetahuan untuk pedoman bangsa. Dasar aksiologis, Pancasila merupakan satu kesatuan nilai. Soal nomor 12. Sistem pemerintahan Indonesia pada masa negara Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Hal ini menunjukkan sistem pemerintahannya adalah A. Presidensial, B. Parlementer, C. Perdana Menteri, D. Ekstraparlementer, E. Konstitusional. Jawaban yang benar adalah B. Parlementer. Ciri-ciri pemerintahan parlemen yaitu dikepalai oleh seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintah, sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden atau raja. Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif, sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang. Perdana Menteri memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif. Parlemen sebagai pemegang kekuasaan negara tersebut. Soal nomor 13. Pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 diadakan Kongres Pemuda kedua di Jalan Keramat nomor 106 Jakarta, dipimpin oleh A. Sugondo Joyo Puspito, B. Muhammad Yamin, C. Akagani, D. Chio Jienkyu, E. Wonsonegoro. Jawaban yang benar adalah Sugondo Joyo Puspito.
Kongres Pemuda kedua yang diadakan pada tanggal 27 sampai 8 Oktober 1928 dipimpin oleh pemuda Suigondo Joyo Puspito dari PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, menghasilkan keputusan penting disebut sebagai Sumpah Pemuda. Selain itu, pada kongres tersebut Indonesia Raya ciptaan Wagaruda Supratman juga ditetapkan sebagai lagu kebangsaan. Adapun Kongres Pemuda pertama diadakan 30 April sampai 2 Mei 1926, diketuai oleh Muhammad Tabrani. Soal nomor 14. Hukum yang mengatur hak dan kewajiban lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugasnya disebut A. Hukum nasional, B. Hukum tata negara, C. Hukum administrasi negara, D. Hukum abdi negara, E. Hukum kelembagaan. Jawaban yang benar adalah C. Hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas menurut hak dan kewajiban dari lembaga-lembaga negara. Soal nomor 15. Presiden pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal A. 15, B. 17 ayat 1, C. 10, D. 10 ayat 1, E. 12. Jawaban yang benar adalah C. 10. Isi Undang-Undang Dasar 1945 untuk pasal 15, Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Pasal 17 ayat 1, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Pasal 10, Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pasal 11 ayat 1, Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Pasal 12, Presiden menyatakan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.